pemberian kasih Tuhan, kembali pada malam hari ini kita boleh datang sama Tuhan melalui doa online hari Rabu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Malam ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur apapun yang terjadi, karena Tuhan tahu segala yang terjadi dalam hidup kita. Malam ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
baik Tuhan, Engkau luar biasa. Yesus terima kasih, Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, sebab Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Tuhan terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Kami terus memandang kepada Engkau Yesus, sebab Engkau layak Tuhan, Engkau layak Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku
kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu, kami berterima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, Yesus. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ya firman-Mu Tuhan boleh memberi pengertian kepada kami Yesus. Kau tahu segala sesuatu yang kami rindukan Bapa. Biar melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semua, salam sehat. Shalom untuk para pendoa syafaat yang berbahagia, yang diberkati, yang mendapatkan kekuatannya pada Tuhan selama masa pandemi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan sore hari ini saya mau membagikan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada tim doa di kita. Tema firman Tuhan pada sore hari ini bertema berharap pada Tuhan. Pengharapan kita kadang-kadang diukur dari waktu, dan kita punya satu target waktu, dan kalau target waktu itu tidak memenuhi, berarti pengharapan kita pupus atau gagal. Pengharapan kita kadang-kadang didasari kepada satu pengalaman hidup. Oh, waktu yang lalu saya bisa. Oh, waktu yang lalu saya telah ditolong. Masa sih saat ini tidak ditolong? Sehingga pengharapan kita berdasarkan apa yang kita lihat, bukan berdasarkan apa yang tidak kita lihat. Benarkah seperti itu pengharapan itu? Ataukah pengharapan kita yang saat ini selama masa pandemi ini sudah mengalami penurunan? Kita sekarang seolah-olah sudah tidak punya pengharapan karena kita sudah 4 bulan berdoa, tapi pandemi ini masih saja seperti ini.
Kita sudah 4 bulan berdoa buat ini, berdoa buat itu, tapi masih saja belum kelihatan. Lalu kita bertanya, di mana Tuhan? Apakah benar Tuhan itu tidak ada? Sehingga kita tidak punya pengharapan lagi, tidak punya tempat kita berharap lagi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada sore hari ini kiranya menguatkan kita semua. Kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Ayat 24 di dalam terjemahan yang lain, Tuhan adalah bagianku itu adalah Tuhan adalah harta satu-satunya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Nabi Yeremia, kalau dia menulis hal ini, dia penuh dengan kesedihan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan satu depresi yang luar biasa. Dari pihak bangsa Israel tidak bisa menerima apa yang dia firmankan. Lalu Nabi Yeremia mendapatkan bahwa dia bukan lagi di Yerusalem. Dia sekarang sudah ada di tempat di mana dia tidak kehendaki. Dan tempat itu mungkin buat kebanyakan bangsa Israel juga menjadi tidak nyaman, tidak enak, di bawah tekanan penjajah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bukan 4 bulan mereka dijajah, bukan 1 tahun, tapi lebih dari 1 dekade. 70 tahun mereka di sana. Lalu apakah mereka selama itu tidak berdoa? Berdoa. Mereka punya pengharapan. Tapi sebagai manusia mereka bisa katakan, di mana Tuhan? Karena tiap hari mereka berdoa supaya mereka bisa dibebaskan dari Babel, supaya mereka bisa pulang dari Babel, supaya mereka bisa lepas dari segala hal ini. Tapi apakah itu dikabulkan saat? Oh tidak. Lalu bagaimana sikap bangsa Israel? Apakah mereka tetap mengurung diri, tetap pesimis, nggak punya pengharapan lagi, ataukah sebaliknya? Nabi Yeremia menguatkan bangsa Israel bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun juga, kasih setia Tuhan masih tetap ada. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Artinya bahwa kesetiaan Tuhan itu ada di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Tuhan mengerti, Tuhan tahu keadaan bangsa Israel saat itu di negeri penjajahan, di negeri yang dimana mereka sendiri mengalami depresi yang luar biasa, mereka ditekan luar biasa, mereka dipekerjakan dengan tidak adil, semena-mena. Tapi kasih setia Tuhan tetap ada. Nah, sekarang berarti tinggal cara pandangan kita terhadap Tuhan, terhadap pandemi ini bagaimana? Apakah kita menjadi seorang pesimis yang selalu berkata Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil? Ataukah kita menjadi seorang yang punya pengharapan? Tuhan adalah bagianku. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak kala kita bangun pagi, apakah kita ngomel, aduh saya masih tetap seperti yang lama. Virus ini masih ada di mana-mana. Saya menjadi takut, saya menjadi gentar, Tuhan tidak tolong saya. Atau kita berucap yang lain, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru. Aku akan menyongsong hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang di luar sana, banyak orang di luar Kristen tidak punya pengharapan. Tapi orang Kristen masih punya pengharapan. Dia masih punya Allah.
Dia masih punya harta satu-satunya, yaitu Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah harta kita, itulah pengharapan kita. Sebab itu, biarlah kita mau pegang pengharapan itu. Jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Baiklah kita setiap hari, Bapak Ibu masih punya waktu yang luar biasa. Kita mungkin belum beraktivitas secara normal. Jadi kita masih banyak punya waktu. Mari gunakan waktu itu untuk apa? Untuk dekat kepada Tuhan. Untuk isi rohani kita dengan firman, dengan kekuatan yang pada Tuhan. Kalau rohani kita kuat, maka kita punya pengharapan lebih. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Karena firman ini adalah iman buat kita. Karena firman ini adalah makanan buat rohani kita. Kalau rohani kita kuat, maka jiwa kita kuat, maka tubuh kita kuat. Sehingga kita setiap hari, setiap pagi kita punya pengharapan. Dan kita masih bisa berkata, Tuhan adalah bagianku. Rahmatnya selalu baru. Kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya. Luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya teringat kepada seseorang yang dia terapung-apung di dalam satu kapal kecil. Kapal kecil, dia terapung-apung. Dia tidak makan, bukan sehari dua hari, mungkin berminggu-minggu. Nah, tak kala dia bertemu dengan satu kapal pesiar besar, betapa dia bersuka citanya. Betapa dia katakan, wah ini dia mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kapal kecil berminggu-minggu tidak ada makanan apa-apa. Tapi tak kala dia bertemu dengan kapal besar, tak kala dia dibawa naik ke kapal besar itu, dia merasakan begitu berlimpahnya makanan. Seperti itu Tuhan kita. Tuhan kita ini seperti kapal yang besar, tidak ada habis-habisnya. Bahan pokok makanan buat kita. Tidak ada habis-habisnya pengharapan di dalam Tuhan. Asal kita mau masuk ke kapal itu. Mau bersama-sama dengan kapal itu. Mau bersama-sama mengarungi pandemi ini bersama kapal itu. Maka pengharapan itu makin hari makin besar. Makin hari makin kuat. Makin hari makin kita sendiri berani. Berani apa? Berani bukan berhadapan, berani berdampingan dengan virus ini. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya, dan itu wajib. Kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita abaikan protokol itu. Protokol itu buat menghindarkan kita dan menghindarkan sesama dari terjangkitnya virus. Benar, itu wajib. Tapi yang lebih wajib lagi adalah kita mengenakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang seperti kapal yang besar. Dia punya bahan yang banyak. Tak habis-habisnya. Kalau dimakan sama satu orang itu, dalam satu kapal itu mungkin bertahun-tahun baru habis. Tuhan kita punya itu semua. Dan kalau kita ada dalam kapal itu, kita akan dihantar oleh kapal itu menuju pengharapan yang abadi. Menuju kepada satu tempat yang abadi. Dan di tengah badai yang besar itu, kita terlindungi, kita terberkati. Bangsa Israel selama 70 tahun di Babel, dia mendapatkan tekanan yang luar biasa. Nabi Yeremia menyampaikan, bangsa Israel ingat, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ayo nikmatin daripada bersungut-sungut, daripada kamu sering ngedumel. Lebih baik mari terus katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat yang selalu baru. Ada saja yang baru, sehingga kita bisa menikmati, sehingga kita sendiri bisa menjadi orang yang enjoy, orang yang bersuka cita, orang yang menjadi berkat buat sesama kita. Orang lain melihat, sementara orang di sekeliling kita nggak punya pengharapan, mereka sedih, mereka bimbang, mereka ragu, dan mereka melihat kita, aneh orang ini, dia
dia selalu bersuka cita, dia selalu bergembira. Ada apa dengan orang ini? Dan di saat itulah kita bisa menyampaikan bahwa kita punya pengharapan hanya pada Yesus. Jangan kita sama dengan dunia ini. Kalau dunia sudah nggak punya pengharapan, maka kita juga nggak punya pengharapan. Jangan sama. Kalau dunia sini pengharapannya sudah mulai layu, lalu kita juga ya samalah, karena kita sama-sama di Bandung, sama-sama punya usaha di Bandung, dan usaha semua lagi sepi, ya udahlah, kita nggak punya pengharapannya, udah. Jangan. Mari kita bangkit. Kita bangkit, kita tetap pegang pengharapan. Kita pegang pengharapan. Pengharapan bukan pengharapan dalam diri kita, tapi pengharapan akan Tuhan. Pengharapan berharap hanya pada Tuhan, karena Dia adalah harta satu-satunya. Harta satu-satunya yang tidak pernah habis-habisnya. Harta satu-satunya yang tidak pernah usang, yang tidak pernah layu. Tapi pengharapan itu yang dapat diandalkan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan kita pada sore hari ini? Bagaimana keadaan? Apakah kita, iman percaya kita seperti tembok runtuh? Pengharapan kita sudah tidak ada apanya. Sudah layu, sudah loyo, nggak punya lagi satu gairah untuk ikut Tuhan. Mari, firman Tuhan pada sore hari ini mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih Tuhan. Selalu baru, besar kasih setia Tuhan. Berharap terus, karena Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah adalah harta kita satu-satunya. Jangan lepaskan, dan mari, kalau kita kuat, keluarga kita kuat, kota kita kuat, bangsa kita kuat. Kalau kita lemah, tertransfer, keluarga kita lemah, gereja kita lemah, kota kita lemah, bangsa kita lemah, maka iblis akan masuk. Kalau kita kuat, kita akan diberkati. Kita akan mendapatkan berkat dari itu semua. Karena kekuatan daripada Tuhan, itulah bagian hidup kita. Puji Tuhan, mari kita terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, terus gali firman Tuhan. Itu menjadi makanan buat pengharapan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji, Allah satu-satunya hartaku, Allah satu-satunya bagianku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kalau kami masih punya pengharapan. Tuhan tolong kami Tuhan, kalau pengharapan kami mungkin sudah mulai pudar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami semua, sehingga iman kami, pengharapan kami boleh bangkit kembali Bapa. Pengharapan kami Tuhan boleh maju kembali Bapa. Tuhan, Roh Kudus bantu kami di dalam masa pandemi ini. Banyak hal-hal yang membuat pengharapan kami menjadi hilang, lenyap. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus ini yang senantiasa ingatkan pada kami. Dari hari ke hari, dalam saat teduh kami, dalam berdoa kami, ingatkan kami untuk kami tetap pegang pengharapan itu sampai akhir hidup kami. Karena pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti adanya. Terima kasih. Berkati anak-anakmu, berkati pendoa-pendoa syafaatmu. Jadikan mereka adalah laskar-laskarmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini boleh menguatkan kita. Tiba waktunya kita mau berdoa syafaat. Tiba waktunya kita mau memberikan yang terbaik doa-doa kita. Karena Tuhan rindu saat ini kita mau berdoa syafaat. Terima kasih. Pertama, kita mau terus berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia, biar sungguh Tuhan campur tangan buat Indonesia, biar dampak dari virus corona ini tetap Tuhan pegang kendali. Kita juga berdoa buat vaksin yang sedang
dites, diuji klinis. Kita berdoa sungguh-sungguh biar vaksin ini juga boleh menjadi harapan baru buat kita bangsa Indonesia. Juga kita berdoa buat dampak dari wabah corona, ekonomi, kejahatan yang semakin bertambah. Yang kedua, kita juga berdoa buat kota Bandung, kota di mana kita tinggal, biar ada kehidupan kembali boleh normal di kota ini. Ada aktivitas perekonomian, ada aktivitas segala sesuatu boleh dilakukan. Tuhan beri keamanan, Tuhan memberikan kedamaian buat kota Bandung. Yang ketiga, kita juga berdoa buat gereja kita, GBI Baturiani, terutama jemaat Suryani. Kita berdoa buat pemimpin kita, Bapak Gembala, pelayan-pelayan Tuhan, koordinator. Kita juga berdoa buat ibadah online maupun offline. Kita berdoa buat setiap pertemuan-pertemuan ibadah, biar Tuhan juga campur tangan buat gereja kita. Kita tetap mempunyai hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah ini. Yang keempat, kita juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Bapak Ibu juga boleh menyebutkan nama-nama yang sakit. Kita juga berdoa buat dampak, buat usaha, buat pekerjaan jemaat Tuhan, biar Tuhan juga campur tangan. Kesulitan, kesukaran yang dialami jemaat, biar Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan ada buat mereka semua. Terima kasih. Saya ajak semua kita untuk berdoa syafaat. Terima kasih.
berdaulat akan hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat akan hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan doa kita pada sore malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat pimpinan-Mu dalam persekutuan doa online yang kami adakan pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan mendengarkan dan Tuhan menjawabnya. Oh Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap, oh Tuhan, kuat, kokoh di dalam Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dan di mana oh Tuhan, sebentar kami akan oh Tuhan, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Oh Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri persekutuan doa online pada malam hari ini. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.